Smart Listener, kembali lagi di Smart Community bersama dengan komunitas IKASA. Dengan temanya hari ini adalah bersama merajut mimpi pendidikan untuk seluruh anak negeri. Tadi sebelum jeda iklan saya sempat nanya kalau mau bergabung dengan komunitas ini gimana sih caranya, kita tanya itu dulu. Gimana caranya kalau mau gabung nih? Jadi kalau kita mau bergabung di IKASA sendiri, itu nanti bakal ada jadwal open recruitment-nya. Nah, open recruitment-nya itu bakal dimunculkan atau diposting di Instagram IKASA Makassar _. Nah, untuk infonya mungkin yang mau ikut daftar bisa cek langsung di IG-nya supaya karena di sana bakal ada update mengenai kegiatan-kegiatan di IKASA dan update juga mengenai open recruitnya kapan. Nah, seperti untuk open recruitment itu ada alurnya yang seperti yang saya katakan tadi, setelah open recruitment pengisian formulir bakal ada yang namanya tahap wawancara. Nah, setelah tahap wawancara bakal ada dilangsungkan juga yang namanya diskusi untuk membahas salah satu isu seperti itu, Kak. Oke, jadi itu tahapannya ya. Jadi kalau mau tahu langsung aja ke Instagram dari IKASA. Nah, Betul, Kak. berarti kalau IKASA ini ada ininya nggak sih, donaturnya? Ya, Kak. Jadi setahu saya itu IKASA untuk donatur tetapnya itu tidak ada, Kak. Hmm. Jadi setiap kegiatan itu kami dari IKASA, kakak-kakak yang lain mencari donatur melalui proposal untuk setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan baru yang kami lakukan, kita bikin lagi proposal dan coba masukkan di beberapa perusahaan ataupun tempat-tempat, Kak. Seperti itu. Oke, berarti swadaya ya. Jadi kumpul-kumpul nih, ayo kita sayuran untuk bikin kegiatan untuk mengajar atau memberikan pendidikan kepada saudara-saudara kita yang berada di pelosok yang memang sangat sulit sekali untuk dijangkau. Jadi kegiatannya ini bagus sekali karena memberikan pendidikan untuk seluruh anak negeri. Oke, kalau begitu kita akan bacakan dulu untuk komentar yang sudah masuk di YouTube dari Smart FM Ya, Makassar. Kak. Ini ada Bonanza, dia komentar nice. Kemudian Risna, nice to titik titik. Oh, nice to aja nih. Mana sambungannya Risna? Ada gambar hujan. Kayaknya Risna ini kehujanan ya, tapi tetap menyaksikan kita via YouTube. Makasih loh. Terus ada Andi, keren ya mencerdaskan masyarakat pelosok. Seharusnya pemerintah bergerak untuk mendirikan sekolah di daerah pelosok. Pelosok ya, biar pendidikan merata sampai ke pelosok. Bagaimana respon warga setempat? Semangat Ji, anak-anaknya diajarin. Iya, jadi waktu kalian atau IKASA datang ke sana, gimana tuh respon masyarakat? Oh, ya, Kak. Jadi untuk responnya masyarakat itu sendiri sangat welcome ke kakak IKASA, Kak, karena mungkin mereka tahu bahwa kita di sana untuk kegiatan yang baik. Jadi mereka ketika kami melakukan kegiatan, mereka ikut membantu ya, dalam hal mungkin kayak apalagi kan kami ini keterbatasan dari segi sumber daya. Jadi mereka bantu untuk masak dan lain-lain. Apalagi di IKASA itu kalau melakukan pengajaran seperti ini bakal ada yang namanya penampilan atau malam outbound. Nah, di situ kita tampilkan dari adik-adik terus kakak-kakak IKASA melakukan penampilan dan itu melibatkan masyarakat, Kak. Jadi kita libatkan undang seluruh masyarakat untuk ikut bergabung. Nah, di situ partisipasi masyarakat sendiri betul-betul antusias. Jadi ada semacam tempat itu full. Walaupun pada saat itu kegiatan sempat hujan tapi masyarakat masih semangat untuk menyaksikan. Berarti masyarakat itu responnya sangat happy ya, sangat antusias sekali Ya, dengan betul, Kak. hadirnya IKASA di tempat mereka karena mungkin mereka di situ tidak punya hiburan sama sekali, bahkan mungkin hanya untuk sekedar belajar, bahkan jangankan hiburan, untuk belajar aja agak sulit karena akses itu tadi. Ya, Nah, Kak. kalau dari IKASA sendiri mau ke suatu tempat seperti itu untuk izin dan lain sebagainya susah atau enggak, atau langsung aja tiba-tiba datang ke sana atau gimana prosesnya tuh? Iya, Kak. Jadi kalau kita mau berkegiatan itu ada yang namanya tim untuk melakukan cek log. Itu cek Hmm. lokasi. Nah, itu salah satu dari kakak-kakak pengurus panitia salah satunya. Ya, jadi kita kalau lakukan cek log itu kita lihat lokasinya, Hmm. terus kita datangi orang yang bersangkutan atau kayak kepala desa, kepala dusun dan lain-lain, itu kita datangi untuk minta persetujuan apakah bisa kita lakukan kegiatan atau tidak. Nah, setelah mereka setuju, kita kembali lagi untuk diskusi bahwa oh karena memang kita pemilihan lokasi itu bukan cuma satu lokasi, Kak. Jadi kita datangi sekitar 4 atau 5 lokasi. Jadi kita lakukan perbandingan pada saat rapat. Nah, setelah kita tarik kesimpulan bahwa ini yang cocok,
kita bikinkan surat izinnya ke pemerintah setempat. Jadi kita lakukan cek log itu 2 kali dalam per tiap kegiatan, Kak. Oke, jadi untuk pemilihannya sendiri ini sebenarnya sudah diriset sebelumnya ya, Ya, bahwa betul, oh Kak. tempat seperti ini, oh di sini ini, kayaknya oh di sini. Betul, Kak. Berarti ada tim risetnya juga dong? Lebih ke anu sih, Kak, kayak kita lebih ke musyawarah. Hmm. Jadi kayak kita tim-tim yang sudah lakukan riset di sana, kita paparkan pada saat rapat, terus kita musyawarahkan yang mana kita pilih dan cocok untuk kegiatan seperti itu, Kak. Oke, nah kalau habis berkegiatan seperti itu biasanya apa nih yang bisa kalian bawa pulang atau biasanya kan kalau kita berkegiatan hasilnya apa tuh? Nah kayak gitu. Iya, Kak. Kalau pada saat setelah berkegiatan, ya mungkin hasilnya lebih ke diri kita sendiri, Kak. Kayak dalam bentuk fisiknya itu tidak ada, tapi lebih ke Betul. kesenangan kita bahwa kita bisa kumpul bersama-sama bersama adik-adik, bersama warga di sana yang betul-betul welcome ke kita. Malahan warga-warga di sana minta untuk kita kadang nginap, Kak. Jadi kayak mari singgah nginap atau apa. Jadi walaupun kita mau balik itu masih ditahan biasa, tapi ya kita juga ingat bahwa kita punya tanggung jawab di Makassar, jadi kita harus balik. Nah, salah satunya pasti dari segi kita punya hati ini lebih kayak lebih senang, lebih apa lagi, Kak. Jadi seperti itu. Kita happy ya Ya, akhirnya betul, Kak. meskipun langkah tidak banyak tapi adalah hal yang bisa kita Iya, iya, lakukan betul. yang kita merasa bahwa oh saya sedikit banyak mungkin nggak banyak yang bisa saya bantukan atau kami bantukan tapi setidaknya adalah yang kita berikan kepada Iya, Kak. saudara-saudara kita. Oke, karena ini kita udah nyampe di menit terakhir. Silakan mungkin boleh di apa namanya diinformasikan mengenai kegiatan yang mau dilakukan nanti sebagai penutup. Silakan Agus. Oh iya, Kak. Jadi kegiatannya ini itu Go Teaching 7 yang yang dilaksanakan di Dusun Bungaya, Kecamatan Kindang, atau salah satunya juga Desa Kindang, di Miss Asadia Kindang nama sekolahnya. Nah, di sana kita sudah lakukan open volunteer dan lain-lain. Jadi kita berkegiatan di sana nanti 4 hari. Jadi insya Allah setelah kegiatan nanti semoga apa yang kami atau kakak-kakak yang lain bawa ke sana bisa bermanfaat untuk adik-adik di sana kelak. Karena itu salah satu harapan besar kami supaya adik-adik bisa mengingat apa yang kami sampaikan walaupun dalam waktu yang singkat. Nah, rencana setelah kegiatan pun kami bakal insya Allah lakukan follow up untuk memperdalam lagi pengetahuan adik-adik maupun sama berkegiatan bersama masyarakat lainnya seperti itu. Oke, seru ya. Di sini saya ngelihat untuk kegiatannya sendiri dihadapkan dengan adanya kegiatan Go Teaching 7 ya, tahun ini dapat membantu adik-adik di desa dusun sehingga menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih baik yang mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang di kancah internasional. Betul, Kak. Wow. Insya Allah. Dan temanya nanti ini apa nih temanya? Dengan tema bersama merajut mimpi pendidikan untuk seluruh anak negeri. Wow, keren ya untuk IKASA. Kalau mau gabung di Teaching 7 ini masih bisa nggak? Sudah tidak bisa, Kak. Oh, sudah tutup ya? Iya, Kak, betul. Oh, oke. Baik, kami akan segera kembali Smart Listener. Kita mau ngobrol-ngobrol mengenai IKASA lagi tentang kegiatan mereka selain Go Teaching ini ada apa aja. Jangan kemana-mana, kami akan